Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami, betapa tidak mudahnya bagi kami untuk memahami, mengerti, menyelami, bahkan merasakan kehadiran, kebangkitan, kemuliaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terutama dalam keadaan sulit, berat, sakit, derita. Kami lebih fokus kepada penderitaan kami daripada kehadiran-Mu. Bantu iman kami, mata batin kami, indera batin kami untuk bersandar kepadamu dan melepaskan kontrol kami ke dalam belas kasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, ternyata memang tidaklah mudah para rasul menerima perubahan yang sangat mendasar itu. Ketika Yesus bersama mereka melihat secara fisik, merasakan, mengalami, kemudian mati, kemudian hidup kembali bersama mereka, hadir bersama mereka, sama seperti sebelumnya. Mereka makan bersama, mereka melakukan hal dialog bersama. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dipahami oleh kita semua, dan kita juga demikian. Dan seringkali justru kita ingin seperti yang dialami oleh para rasul tersebut. Bisa merasakan, melihat, mengalami seperti Yesus mengalami. Meskipun kita tahu Yesus memiliki tubuh yang mulia, redeemed body. Ya, tubuh yang mulia bukan lagi tubuh yang seperti dahulu, bisa berada di mana-mana, bisa masuk ruangan yang tertutup sekalipun. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dari pengalaman iman kita, ternyata memang tidaklah mudah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Mengalami Tuhan itu hadir di dalam segala sesuatu pengalaman. Dalam Mazmur, artinya doa pagi yang didaraskan oleh setiap biarawan-biarawati atau kita semua dalam Daniel, dikatakan Tuhan hadir di dalam alam semesta, dalam bintang, dalam lautan, dalam bunyi burung, dalam manusia, dalam siapapun, dalam alam semesta. Ya. Pujilah Tuhan hai segala langit, pujilah Tuhan hai segala bumi, pujilah Tuhan hai segala bintang gemerlapan, pujilah Tuhan dalam segala manusia. Justru kita bersyukur dengan kematian, dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus hadir di mana-mana. Tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Israel, tetapi juga di segala bangsa, di mana-mana, di pucuk gunung, dimanapun juga Allah berkuasa. Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia menjadi raja atas segala sesuatu. Dan dia dialami bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga sekarang untuk kita semua. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Itulah saudaraku terkasih, suatu perubahan signifikan. Ya, para rasul yang tadinya melihat bersama, bergaul bersama, makan bersama, lalu terjadi penderitaan, wafat, dan bangkit, hidup kembali. Dan selama 40 hari, Yesus mengajarkan misteri-misteri keselamatan itu kepada para rasul. Ya, sehingga mereka mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan Yesus menerangkan apa yang dia katakan, sekarang diperjelas dengan sabda-sabdanya yang baru. Ya, jadi selama 40 hari Yesus mengajarkan bersama para rasul, tampil bersama para rasul. Dan para rasul membuka mata mereka. Yesus membuka mata mereka, membuka pikiran mereka akan suatu realitas yang baru. Realitas apa? Realitas bahwa Tuhan hadir di dunia ini bersama kita, bergaul bersama kita, melayani kita, membantu kita, menolong kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada saat yang sama Tuhan memberikan kepada kita suatu kehidupan
bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan abadi, kehidupan kekal. Kehidupan di dunia ini berkaitan dengan kehidupan kita di surga. Kita mempersiapkan suatu kehidupan yang abadi di surga. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi perjalanan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan hanya bahwa kita mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, tetapi mengalami suatu kemuliaan abadi, kekekalan, ya, kedamaian abadi. Ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan. Ada kaitannya, ada connectedness antara apa yang di dunia ini dengan apa yang di surga. Dan itulah Yesus hadir di sini, tetapi juga Yesus kita akan mengalami kepenuhan ketika kita, seperti dikatakan oleh kitab Wahyu bab 22, hamba Allah memandang wajah Allah dari muka ke muka, visio beatifica. Nah, inilah saudaraku yang terkasih yang dikatakan oleh Paulus, yang dikatakan oleh kita semua. Kita memiliki penglihatan yang benar akan keselamatan. Ketika kita memiliki penglihatan dan pengertian yang benar akan keselamatan ini, maka hidup kita menjadi hidup yang dalam tanda petik memiliki kekuatan, memiliki daya. Kaki kita bersandar di tempat yang bagus, yang tepat. Dan kita tidak menjadi ragu-ragu, tidak menjadi takut, tidak menjadi cemas lagi. Karena sekali lagi kita memiliki pemahaman pandangan yang benar tentang keselamatan. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga dalam masa Paskah ini sekali lagi, ya, kita merasakan dan mengalami Tuhan itu hidup di dalam keseharian kita. Dalam apapun juga yang sedang kita alami dan kita rasakan. Entah itu baik, entah itu tidak, entah itu menderita atau itu sukacita, entah itu kemuliaan, entah apapun. Nah, untuk itu dalam Mazmur pertama yang kita doakan juga dikatakan rindu akan Allah. Kerinduan, harus ada kerinduan yang mendalam. Di manakah engkau kekasihku? Aku mencari engkau. Jadi ada kerinduan, ada usaha, ada korban yang harus kita lakukan. Yaitu kita mencari dan menemukan Yesus di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah melimpahkan rahmat. Tetapi kita diminta untuk apa? Mencari, untuk merindu. Sebesar apa kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, sebesar itulah yang Tuhan akan berikan, nyatakan kepada kita. Jadi harus ada korban. Korban waktu kita berikan kepada Tuhan. Korban kesempatan, keberanian, keteguhan, kesabaran di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Jadi sekali lagi dua unsur penting di dalam penghayatan kita akan Allah, akan kehadiran Allah, pengalaman akan Allah adalah bahwa kita apa? Ada kerinduan ke dalam hati. Ya. Santo Yohanes dari Salib membuat puisi mada rohani yang luar biasa. Di manakah engkau kekasihku? Aku mencari engkau. Aku merindukan engkau. Kutanyakan kepada pohon-pohon, kutanyakan pada alam semesta. Di manakah kekasihku? Kutanyakan kepada penjaga-penjaga, kepada banyak orang. Di manakah kekasihku? Dan pengalaman Yohanes dari Salib ini tentang kekasihnya yaitu Yesus Kristus. Karena dia juga mengalami pengalaman penderitaan, ketidakhadiran Tuhan. Ya, ketidakhadiran yang membahagiakan, yang membuat orang rindu. Ya. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, kita rindu. Sekali lagi kita rindu. Kita rindu dibebaskan, kita rindu diberikan kedamaian. Jadi dengan kata lain ketika kita mengalami ketidakberdayaan, itu kita rindu untuk mohon supaya Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kita. Bersedia hadir di dalam diri kita. Ya. Itulah saudaraku terkasih. Maka mari saudaraku, semoga Anda memiliki kerinduan hati yang mendalam untuk merasakan kehadiran Tuhan sekarang juga di dunia ini dalam hidup Anda masing-masing. Tuhan hadir, tapi pada saat yang sama Tuhan tidak hadir. Tetapi ketidakhadiran secara fisik itu memberikan kehadiran secara rohani. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan mendorong kita untuk terus mencari Tuhan dalam keseharian kita.
Tuhan memberkati Anda, bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang menderita, tetap tabah dan tetap kuat. Karena Yesus memberkati Anda selalu. Bersama Tuhan kita menang, bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita tetap mengalami kedamaian yang tak dapat dilukiskan oleh dunia. Bagi Anda yang sakit, menderita, berkat Tuhan ini menguatkan hati kita supaya kita tetap bersatu dalam Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.